bahwa Allah itu penuh kasih. Allah itu luar biasa. Saya bilang tidak perlu penglihatan. Karena apa? Alkitab ini sudah cukup, sudah lengkap mengatakan itu. Orang yang membaca Alkitab pasti. Aku datang dengan telanjang, aku pulang juga dengan telanjang. Terpujilah Tuhan. Kudus-Mu akan membimbing kami semua mengerti kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan, yaitu bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan kepada kita, ya, lanjutan daripada hidup yang berkenan kepada Tuhan ini. Ya. Siapa yang ingin hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, ayo lambaikan tangannya. Oh, semua ya. Puji Tuhan. Kalau sempat tadi ada yang enggak melambaikan tangannya, ya lebih bagus saya pulang. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada 3 tokoh, ya, yang dicatat dalam Alkitab. 3 tokoh yang dicatat dalam Alkitab. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi 3 tokoh ini langsung memang dinyatakan Tuhan, aku berkenan. Apakah nabi-nabi yang lain tidak berkenan? Bukan begitu. Apakah kita juga tidak berkenan di hadapan Tuhan? Juga tidak begitu. Nah, nanti kita lihat siapa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ada 3 tokoh yang langsung dicatat di dalam Alkitab, ya, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, siapakah itu yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan? Nah, jadi saya berikan tema kepada kita hari ini, ya tetap hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang berkenan bagi Tuhan. Kita yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat satu ayat dulu. Ini salah satu, ini tokoh yang berkenan di hadapan Tuhan. 2 Petrus pasal 1 ayat 17. Oke, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadalah aku berkenan. Ya, ini berbicara kepada siapa? Yesus. Oke, kita yang dikasih oleh Tuhan, ini berbicara tentang Yesus. Jadi dikatakan di sana, kami menyaksikan. Maksudnya siapa yang menyaksikan? Karena kalau kami, berarti bukan sendirian. Kami menyaksikan. Apa yang disaksikan di sana? Bagaimana kata Yesus. Bagaimana Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan. Jadi siapa yang menyaksikannya di situ? Nah, untuk mengetahui siapa yang menyaksikannya, mari kita buka dulu
dari Matius pasal 17 ayat 5. Siapakah di situ? Jadi jelas kata kami di situ ini tidak sendirian. Ya. Artinya ada saksi yang lain. Kalau Alkitab mencatat, kalau saksinya lebih daripada 2 orang, itu berarti bisa diterima kesaksiannya. Ya. Tapi kalau sendirian, itu belum bisa diterima. Ya. Nah, oke, perhatikan di sini. Kata kami itu siapa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang telah menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Di sini tidak dicatat ya. Ayat-ayat sebelumnya itu dicatat. Ayat yang sebelumnya, ayat 15, 16 itu sudah dicatat. Siapakah di situ kata kami? Jadi pada waktu Yesus bertemu dengan Elia dan Musa di gunung ini, Tuhan Yesus bertemu dengan Elia dan Musa. Musa sudah mati, Elia terangkat. Ya, tapi dia bertemu di gunung itu, dan yang menyaksikannya Yohanes, ya Yohanes Rasul dan Petrus dan Yakobus. Itu yang menyaksikannya. Maka di dalam 2 Petrus pasal 1 tadi mengatakan, kami menyaksikan ia menerima kehormatan dan kemuliaan. Kami menyaksikan Yesus menerima kemuliaan dan kehormatan. Jadi disaksikan saudara-saudara. Ya. Dia mendengar suara di gunung itu. Suara siapa? Suara yang dari sorga. Makanya dia katakan di sini, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengan kata lain, inilah orang yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, saudara-saudara, Yesus yang kita perlu dengarkan. Yesus. Apa perkataan Yesus itu yang perlu kita dengarkan. Amin. Kenapa dia yang perlu kita dengarkan? Karena begini kita yang dikasih oleh Tuhan. Perkataan Yesus itu penuh dengan kuasa. Perkataan kita penuh dengan dosa. Beda ya. Perkataan Yesus penuh dengan kuasa. Perkataan kita dosa. Nah itu beda sekali. Nah makanya tidak ada perkataan Yesus itu yang tidak berkuasa. Kenapa dia berkuasa? Karena apa yang dikatakannya itu adalah firman. Firman itu sangat berkuasa saudara-saudara. Segala sesuatunya dijadikan oleh firman. Tidak ada satupun yang jadi tanpa firman. Nah kalau sudah Tuhan berfirman, kalau Tuhan sudah berkata, kalau Yesus sudah berkata, apa yang menjadi persoalan Anda? Apa yang menjadi penyakit Anda? Saya katakan hari ini, saudara bebas dari perkara itu. Saudara sembuh dari penyakit Anda. Persoalannya adalah Anda sungguh-sungguh mendengarkannya atau tidak. Nah itu yang penting. Ya. Nah jadi kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, 2 kali pernyataan Bapa di sorga mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sekali waktu di gunung, sekali waktu Yesus dibaptis. Ya. Nah kita yang dikasih oleh Tuhan, Yesus dibaptis ini bukan tanda pertobatan. Yesus tidak perlu bertobat. Karena Yesus tidak bisa berbuat dosa. Ya, ingat ini. Yesus tidak bisa berbuat dosa. Ya, tidak bisa. Kalau manusia banyak yang berbuat dosa, tapi Yesus tidak bisa. Bukan karena dia nggak mau, tapi memang tidak bisa. Ya.
Jadi Yesus itu tidak bisa berbuat dosa. Makanya Yesus dibaptis bukan pertobatannya, bukan dia bertobat, tapi baptisan Yesus itu adalah untuk penggenapan firman Tuhan. Nah, coba kita cek ayatnya ya. Matius 3 ayat 17. Yesus dibaptis. Disitulah salah satu Allah langsung berbicara, kepadanya lah aku berkenan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan. 2 kali Allah Bapa kita menyatakan bahwa hanya Yesuslah di hadapannya yang berkenan. Hanya Yesus. Sekali pada waktu Yesus dibaptis. Nah, ingat, baptisan Yesus bukan tanda pertobatan, tetapi baptisan Yesus adalah menggenapkan firman Tuhan. Ya. Kalau kita yang dibaptis, ada yang belum dibaptis? Halo? Ada? Nah, kalau Anda dibaptis, itu tanda pertobatan. Ya. Saya dibaptis juga tanda pertobatan. Tapi kalau Tuhan Yesus untuk menggenapi firman Tuhan. Ya. Nah, jadi inilah salah satunya, saudara-saudara. Firman Allah mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus lah adalah hidup yang berkenan kepada Allah Bapa kita. Yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, ini kayaknya tidak berkenan di hadapan Bapa. Sudah pasti. Ya. Lalu kita bertanya mungkin, lalu pendeta, bagaimana dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus? Hidupnya tidak berkenan. Ya. Jadi kalau di dalam Matius pasal 7 ayat 21 mengatakan, bukan orang yang berseru memanggil namaku, Tuhan, 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 yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi yang masuk ke dalam kerajaan sorga itu adalah orang yang melakukan kehendakku, kata Bapa. Ya. Kehendak Bapa itu apa? Mengenal Yesus secara pribadi. Yohanes 6 ayat 29. Mengenal Yesus. Orang yang mengenal Yesus tidak mungkin pernah menjadi pengkhianat rohani. Tidak pernah menjadi pengkhianat, menjadi murtad. Tidak pernah orang yang mengenal Yesus. Karena apa? Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Yesus satu-satunya pemilik sorga. Yesuslah yang memiliki sorga. Tidak ada yang lain. Makanya orang yang tidak mengenal pribadi Yesus penuh dengan masalah dan problema. Kalau orang Kristen dan agama Kristen itu beda sekali. Orang Kristen, orang yang bertobat, orang yang hidup baru, orang yang mengasihi Tuhan. Itu dia. Nah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu yang paling penting. Coba kita lihat ayatnya dulu nih. Dari Matius 22 ayat 37 ya. Oke, sudah? 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini yang tidak ada. Ya, ini yang tidak ada. Makanya kita selalu menderita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan iya, kok nggak ada suaranya? Dengan segenap hatimu. Kalau katanya segenap itu gimana itu? Kalau artinya segenap itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu.
Kalau kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati berarti tidak bercabang. Full. Hanya untuk Tuhan. Hati kita ini hanya untuk Tuhan. Full. Kalau kita beribadah di sini tapi masih kita pikirkan lagi di luar, ini berarti tidak full. Ya kan? Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa itu apa? Jiwa itu apa? Halo? Jiwa itu apa? Pikiran dan perasaan. Itu pikiran dan perasaan, bukan hanya pikiran. Jadi pikiran kita, perasaan kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap itu. Ini perasaannya aja berubah-ubah ya. Hari ini perasaannya senang, besok susah, ya kan? Hari ini perasaannya senang karena makan dia pakai daging panggang, ya kan? Tapi susah karena ada daun ubi tok. Nah ini kan, itu perasaan yang berubah-ubah. Nah ini tidak berubah-ubah saudara-saudara. Pikiran kita tidak berubah, perasaan kita tidak berubah, dan hati kita juga tidak berubah. Hanya untuk Yesus. Amin. Nah itu bisa enggak? Bisa enggak? Ya kan? Pasti bisa. Hanya setan yang mengatakan tidak bisa. Hanya iblis yang berkata bahwa itu tidak mungkin. Iblis yang berkata itu. Ya kan? Nah, terus dikatakan lagi dengan segenap akal budi ini apa? Jadi kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, yaitu pikiran dan perasaan, dengan segenap akal budi. Akal budi ini apa? Akal budi ini berbicara tentang mental, saudara-saudara. Makanya mentalnya yang tidak kuat, gampang rusak pikirannya, gampang rusak perasaannya. Ayo, siapa yang di sini mentalnya nggak kuat? Siap-siap Anda rusak. Mau rusak? Pasti tidak kan? Nah, tapi rata-rata rusaknya aku tengok. Iya kan? Kenapa? Perasaannya berubah-ubah, pikirannya juga berubah-ubah. Ya mentalnya juga berubah-ubah. Nah, hanya di dalam Yesus saja yang tidak pernah berubah. Hanya dalam Yesus. Amin. Iya, itu. Makanya milikilah mental yang kuat, saudara-saudara. Kalau Anda diejek orang, jangan membalas. Ya, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau Anda diejek, oh babi kau, anjing kau. Pikirkan, bayangkan Anda sedang makan babi dan sedang makan anjing. Tak usah membalas. Nah jadi ini, hidup yang berkenan di hadapan Allah itu adalah Yesus Kristus, Allah Bapa. Loh, kita bilang, Yesus kan Allah sendiri, pendeta. Iya. Tapi selama dia jadi manusia, dia adalah manusia. Setelah dia mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, baru disitulah dikatakan Allah jadi manusia. Selama dia jadi manusia, belum mati dan belum bangkit, dia itu manusia. Ya, dialah firman Allah yang menjadi manusia. Makanya dia hanya ada di Timur Tengah sana, tidak ada ke Indonesia. Yesus pernah ke Indonesia? Pernah? Selama Yesus jadi manusia, pernah ke Indonesia belum? Tidak. Tapi sekarang Yesus ke Indonesia? Yesus bukan ke Indonesia aja. Siapa saja menyebutkan nama Yesus, dia ada di sana. Amin. Nah itu makanya di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dia ada di sana. Ya itu. Yesus ajaib, sungguh ajaib. Ya kan? Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, tokoh yang kedua. Ya, siapa tokoh kedua
yang berkenan di hadapan Tuhan. Tokoh yang kedua adalah Henokh, saudara-saudara. Mari kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena iman Henokh terangkat, supaya dia tidak mengalami kematian, dan dia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum dia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa dia berkenan kepada Allah. Oh, haleluya. Hebat tidak Henokh ini? Ya. Henokh ini adalah orang yang sangat dekat sama Tuhan. Ya, dia bergaul dekat dengan Tuhan. Ya. Saya sering bergaul sama orang, tapi saya tidak dekat. Ya. Saya suka bergaul dengan orang, tapi tidak dekat. Apalagi yang membohongi saya. Seringkali kita bergaul ada kepentingan. Ya, seringkali kita mau bergaul dengan orang ada maksud. Maksud apa? Ya, maksud menipu, maksud culas, dan maksud yang lainnya. Nah, Henokh bergaul dengan Allah tanpa motivasi apapun. Tidak ada motivasi apapun. Dia bergaul dengan Tuhan. Dia mengenal pribadi Tuhan. Dia tahu pribadi Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Amin. Jadi dia hanya dekat dengan Tuhan. Begitu akrab dengan Tuhan. Begitu hebatnya dia dengan Tuhan. Kalau boleh saya katakan saudara-saudara, ya, Henokh ini, dia kalau bergaul dengan Tuhan itu, ibaratnya, ya, dia bertatap muka dengan Tuhan. Ya, jadi kalau dia berdoa, berdoanya pun kayak ngobrol. Ya, pernah berdoa? Ngobrol dengan Tuhan? Halo? Siapa yang pernah ngobrol dengan Tuhan? Kita berdoanya selalu seperti apa ya? Formal ya, formal. Kita berdoanya, Tuhan Yesus, begini lagi Tuhan, begini lagi Tuhan, begini lagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ya kan, formal. Tapi ini bergaul akrab dengan Tuhan dengan tidak formal, saudara-saudara, seperti ngomong, seperti ngobrol. Saya pernah ngobrol dengan Tuhan dalam doa. Ya, saya bilang begini, Tuhan Yesus, saya mau pergi nih. Gimana kira-kira Tuhan? Boleh enggak? Tuhan bilang, dia berbicara juga, tapi dia berbicara lewat hati kita. Ya, Tuhan bilang, oh kalau kau mau pergi, pergi aja, tapi jam 11. Lalu saya bilang, kenapa jam 11 Tuhan? Pokoknya jam 11 saja. Karena sebelum jam 11, kamu pasti ada kendala nih. Oh begitu Tuhan ya. Oh, makanya saya jam 11. Nah, saudara-saudara, enak sebenarnya ngobrol dengan Tuhan. Amin. Halo, amin. Pernah enggak mengobrol? Pernah enggak? Enggak kan? Coba mulai. Tuhan itu dekat. Tuhan itu sejauh doa. Nah, coba perhatikan, pada saat kita gelisah, pada saat kita susah, ada seorang penolong bagimu. Siapakah dia? Yesus. Dia tidak pernah jauh darimu. Dia hanya sejauh. Persoalannya Anda berdoanya bagaimana? Nah kalau Anda dekat dengan Tuhan, bergaul dekat, ya kayak ngobrol aja. Ya, saya sering pagi-pagi
ngobrol dengan Tuhan. Tuhan, ini saya sudah bangun, tapi kok malas sekali kayaknya mandi, ya kan? Ya kan? Nah, jadi Tuhan bilang, kau pemalas memang kau, katanya. Iya. Jadi kita ngobrol aja. Ayo, nanti kita, makanya setiap hari Sabtu kita bikin kursus doa itu. Untuk apa maksudnya? Supaya Anda bisa berdoa. Ya, salah satu doanya nanti bagaimana ngobrol dengan Tuhan. Ini udah berapa kali Sabtu ya? 3 kali ya? 3 kali nggak ada yang datang ya? Siapa sih yang rugi? Saya nggak tahu lagi nih. Ya. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, di mana ayatnya bahwa Henok bergaul akrab dengan Tuhan. Mari kita lihat Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24. Nah, kita baca dulu ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Stop dulu. Berapa lama Henok bergaul? Salah. Berapa lama Henok bergaul? Jadi setelah Henok menikah, dia bergaul 300 tahun lagi. Itu maksudnya. Oke, kita lanjut, kita ulang. 1, 2, 3. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi setelah lahir Metusalah, dia 300 tahun lagi bergaul dengan Tuhan. Metusalah itu umurnya berapa? 969. Henok umurnya berapa? Jadi ini keluarga yang mengasihi Tuhan loh. Terus ayat 23. 1, 2, 3. Jadi Henok mencapai, tadi dia bergaul dengan Tuhan setelah Metusalah lahir berapa lagi? 300 tahun lagi. Berarti umur berapa Henok lahir Metusalah? Umur 65. Itu. Terus ayat 24. 1, 2, 3. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Haleluya. Ya kan? Jadi begitu hebatnya saudara-saudara. Zaman sekarang coba aku pertanyakan, ada nggak yang diangkat? Nah, jadi yang paling penting saudara-saudara, kalau saya katakan tidak melalui firman Allah ini, yang paling penting itu adalah bergaul akrab dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Orang yang bergaul akrab dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, tidak pernah dia akan kekurangan, tidak pernah mengalami kemiskinan, juga tidak ada penyakit dalam dirinya, juga cita-citanya tercapai, apa yang dia inginkan tercapai. Karena apa? Hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, yang paling penting bergaul dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Ya. Nah, jadi bagaimana orang yang berkenan kepada Tuhan? Hidup yang bagaimana orang berkenan kepada Tuhan? Hidup yang bagaimana yang berkenan kepada Tuhan? Ini saudara-saudara. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6-nya. Nah, nanti kita lihat, kita cek, benar enggak kita berkenan di hadapan Tuhan? Ya. Jadi orang yang berimanlah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, oke, sudah? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, ini coba bayangkan saudara-saudara. Ada upah yang menanti kita. Hidup kita berkenan. Dia katakan di sini apa? Tetapi tanpa iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman.
Iman di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, oleh pendengaran firman Kristus. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jadi kita berkenan kepada Tuhan enggak? Anda sendiri yang tahu. Ya, Anda beriman atau tidak? Ciri-ciri orang beriman itu bagaimana? Dia tidak mengeluh. Itu orang beriman. Ciri-ciri orang beriman yang lain bagaimana? Dia selalu bersyukur. Menghadapi masalah, dia bilang syukur. Dia tidak mengatakan, aduh celakalah aku ini, mati aku, hancur aku. Mana ada kata-kata seperti itu orang beriman? Ya kan? Kalau orang yang beriman ya begitu tadi, waduh celakaku, hancur aku, mati aku, ya mati aja. Nggak ada yang larang kok. Ya kan? Makanya iman itu harus teguh, saudara-saudara. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu dia yang paling penting. Ya. Jadi kalau iman kita teguh, iman kita kuat, ya perhatikan saudara-saudara. Apapun yang Anda inginkan, Tuhan akan melakukannya. Amin. Halo, amin. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 mengatakan, jikalau engkau di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau, maka mintalah apa saja yang engkau kehendaki, aku akan melakukannya. Ya udah tinggal di dalam firman Tuhan. Ya hidup di dalam firman Tuhan. Apa yang kau kehendaki Tuhan lakukan. Jangan dengarkan suara setan. Jangan mau dibujuk rayu setan. Karena apa? Tuhanlah jaminan dari segala kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Amin. Iya, Tuhan jaminannya. Ya kan? Bukan harta. Saya kemarin ada melihat YouTube. Dia pikir kalau ada uang semuanya akan beres. Dengan uang saya bisa membeli teman. Dengan uang saya akan beriman. Dengan uang apapun yang saya mau bisa terjadi. Tapi mulailah dia penyakitan. Dan sakitnya sudah kronis. Uangnya ludes habis. Dan penyakit tidak sembuh. Nah, jadi kalau begitu, uang bukan sumber dari kebahagiaan. Ya kan? Di dalam 1 Korintus 3 mengatakan itu. 6 ayat 10. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Cinta uang. Makanya kita harus beruang, tetapi jangan cinta uang. Karena cinta uang orang selalu meninggalkan iman. Karena cinta uang orang tidak lagi ke gereja. Karena cinta uang orang meninggalkan Tuhan Yesus. Dia pikir uang itu bisa segala-galanya. Saudara-saudara saya katakan, uang bukan segala-galanya. Walaupun segala-galanya butuh uang. Ya, tapi uang tidak segala-galanya. Kenapa? Pada saat kita mati, apa bisa ada kita bawa uang? Gak bisa. Lalu kita mau umur berapa? Paling umurnya 60-70 udah selesai. Ya kan? Umur saya sekarang 51. Berarti 9 tahun lagi nya, itu pun belum sampai. Ya kan? Apalagi sudah penyakitan begini. Ya, sadar kita woi. Halo. Amin. Amin. Ini gara-gara mikirin uang, muka kita keriting. Keriting bodan lagi. Ya kan? Gara-gara mikirin uang, kita nggak mau bertuhan.
Apalagi musim corona begini, begitu mati keluarganya pun gak bisa ikut untuk menguburkannya. Nah itu makanya selesai semua lah saudara-saudara. Ya ingat ini, ya sekali lagi uang bukan segala-galanya, walaupun segala-galanya butuh uang. Ya, tetapi uang itu tidak akan ada artinya pada waktu kita selesai nanti di dunia ini. Makanya yang paling penting adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Ya. Jadi Henokh ini bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Anda harus juga seperti itu. Iman Anda harus seperti itu. Setiap waktu perlu ngobrol dengan Tuhan, perlu berbicara kepada Tuhan. Ya, itu yang paling penting. Oke, orang yang ketiga, tokoh yang ketiga. Ya, jadi tanpa iman tidak ada orang yang berkenan kepada Tuhan. Berarti kita harus beriman. Iman timbul dari pendengaran, oleh pendengaran firman Kristus. Oke. Yang ketiga yaitu Daud. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, saudara-saudara, ini firman Tuhan sudah mengatakan kenapa Daud itu berkenan kepada Tuhan, karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan. Betul tadi jelas tuh kan? Apa yang membuat Daud berkenan kepada Tuhan? Dia melakukan seluruh kehendak. Daud ini raja Raja. Kita ini siapa? Halo, kita ini siapa? Raja bukan? Kok nggak ada suaranya? Sok kalian ya. Sok raja. Kita raja bukan? Ya sadarlah. Kalau bukan raja, ini Daud raja loh. Ya kan? Raja. Berkenan dia di hadapan Tuhan. Kenapa? Melakukan seluruh kehendak Tuhan. Berarti apa kehendak Tuhan? Sekali lagi, mengenal pribadi Allah. Tahu Yesus. Dia tahu dulu Yesus dari mana. Dia tahu Yesus itu dari nubuatan-nubuatan yang dinyatakan bagi dia. Jadi sekali lagi kita yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita berkenan di hadapan Tuhan? Harus mengenal pribadi Yesus. Mengenal pribadi Yesus tidak mungkin dia murtad. Mengenal Yesus tidak mungkin dia bisa diiming-imingi. Ya. Ini katanya mengenal Yesus. Tapi begitu diajak menikah dengan cara Muslim, dia mau terus. Lebih bagus jadi lajang lapuk. Ya, daripada murtad saudara-saudara. Ya, tahu lajang lapuk? Iya, tenang aja. Tuhan pasti memberi yang terbaik. Yang paling penting adalah mengenal Yesus. Iya, itu aja yang paling penting. Siapa yang mengenal Yesus tidak mungkin murtad. Siapa yang mengenal Yesus tidak mungkin dia celaka, tidak mungkin binasa. Siapa yang mengenal Yesus pasti hidupnya diberkati. Nah, kadang-kadang yang tidak membuat hidup kita diberkati itu karena tanggung-tanggung dalam mengenal Yesus. Tanggung-tanggung. Ya. Jadi akhirnya tidak mengenal Yesus sama sekali. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, inilah 3 tokoh yang dicatat dalam Alkitab. Namun bukan berarti semua nabi, rasul tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab orang yang berimanlah yang berkenan kepada Tuhan. Anda kalau beriman, Anda hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, buktikan, nyatakan dari kehidupan Anda bahwa Anda itu hidup berkenan kepada Tuhan.
Itu yang paling penting. Bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.